Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianur Firdausi dari kelas 2022 B yang dimana ber-NIM 220913870665. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan presentasi tentang teknologi serupa IoT yang dimana meliputi fitur, persamaan, dan perbedaan. Yang dimana teori ini saya ambil dari mata kuliah dasar sistem IoT dan aplikasi industri, yang dimana teknologi serupa IoT antara lain ada 4, yaitu WSN atau Wireless Sensor Network, ada F2M atau Machine to Machine, ada GPS Cyber Physical System, dan IoT yang dimana itu Industrial Internet of Things. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Wireless Sensor Network atau WSN, yang dimana definisi dari WSN adalah jaringan dari perangkat otonom yang menggunakan sensor untuk memantau kondisi lingkungan fisik atau industri. Untuk fitur inti dari WSN terdapat 4. Yang pertama ada fokus pada sensing, jaringan nirkabel, sumber daya terbatas, dan multi-hop communication. Yang pertama ada fokus pada sensing, yang dimana tugas utamanya adalah mengumpulkan data seperti suhu, tekanan, getaran, dan cahaya. Yang kedua jaringan nirkabel, yang dimana node sensor berkomunikasi secara nirkabel untuk meneruskan data ke seluruh sink atau gateway. Yang ketiga ada sumber daya terbatas, yang dimana ditenagai baterai sehingga hemat energi adalah desain utamanya. Untuk yang terakhir ada multi-hop communication, yang dimana data dapat diteruskan dari satu node ke node lainnya untuk menjangkau area yang luas. Contoh nyata dari aplikasi ini yaitu ada pemantauan lingkungan seperti hutan dan pertanian, ada sistem keamanan perimeter, dan ada yang terakhir pemantauan kesehatan struktur bangunan. Untuk yang kedua ada machine to machine atau M2M, yang dimana definisinya yaitu komunikasi langsung antara mesin atau mesin, perangkat atau perangkat menggunakan teknologi komunikasi apapun. Dimana M2M ini memiliki 4 fitur inti, yang dimana komunikasi point to point, yang kedua berfokus pada konektivitas, yang ketiga ada biasanya tertutup atau vertical silos, yang terakhir ada manusia atau out of the loop. Yang pertama ada komunikasi point to point, yang biasanya terpusat komunikasi tertutup antara perangkat dan satu server aplikasi. Yang kedua ada fokus pada konektivitas, yang dimana tujuannya adalah memungkinkan mesin bertukar data dan memicu tindakan otomatis tanpa campur tangan manusia. Yang ketiga biasanya tertutup atau vertical loop, yang dimana solusi M2M seringkali proprietary dan dirancang untuk satu aplikasi spesifik. Yang terakhir ada manusia atau out of the loop, yang dimana prosesnya sepenuhnya otomatis dari mesin ke mesin. Untuk contoh nyata aplikasinya antara lain sebagai mesin penjual otomatis yang mengirimkan stok, ada smart meter atau meteran listrik pintar yang mengirimkan data pemakaian, dan yang terakhir ada ATM. Untuk yang ketiga ada Cyber Physical System, yang dimana itu CPNS. Definisi dari CPNS itu sendiri adalah integrasi mendalam antara komputasi cyber, jaringan, dan proses fisik. Di mana CPS ini memiliki 4 fitur inti, yang dimana ada feedback loop, yang kedua ada integrasi tinggi, yang ketiga ada otomasi tinggi, dan yang terakhir sifatnya smart atau connected. Yang pertama feedback loop, yang dimana sistem komputasi memantau dan mengontrol proses fisik secara real time. Yang kedua ada integrasi tinggi, di mana tidak ada pemisahan antara dunia digital dan fisik, keduanya saling menyatu. Untuk yang ketiga ada otonomi tinggi, dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan secara mandiri terhadap proses fisik. Yang terakhir sifatnya smart atau connected, yang dimana lebih dari sekedar sensing, tetapi tentang aquating dan kontrol cerdas.
di mana contoh nyata aplikasi ini yaitu autonomous vehicle, smart grid atau jaringan listrik pintar, sistem robotika industri, dan alat pacu jantung. Untuk yang terakhir ada Industrial Internet of Things atau IIoT yang dimana definisinya adalah penerapan teknologi IoT dalam konteks industri untuk optimasi mesin, proses, dan operasi. Di mana IIoT memiliki 4 fitur inti. Yang pertama ada fokus pada industri, yang kedua ada keandalan dan keamanan tinggi, yang ketiga ada big data atau analytics, dan yang terakhir ada IoT yang bekerja. Yang pertama, berfokus pada industri yang dimana diterapkan di manufaktur, energi, logistik, dan pertanian. Untuk yang kedua, ada keandalan dan keamanan tinggi yang dimana memiliki rekrutmen yang sangat ketat untuk uptime, keandalan, dan keamanan data. Untuk yang ketiga, ada big data dan analitik yang dimana memanfaatkan analitik data untuk prediktif, maintain, otomasi rantai pasok, dan peningkatan efisiensi. Dan yang terakhir ada IoT yang bekerja, yang dimana berurusan dengan mesin-mesin berat dan berproses industri yang kritis atau proses industri yang kritis. Untuk contoh nyata aplikasi ini, yang pertama ada predictive maintenance pada mesin pabrik, lalu yang kedua ada pelacakan aset secara real time, dan yang ketiga ada manajemen energi pabrik, yang terakhir ada logistik otonom. Di sini ada persamaan IoT dengan produk serupa ya, yang tadi saya bahas. Antara lain ada konektivitas, data otomasi, dan dukungan untuk IoT. Yang pertama untuk konektivitas, semua teknologi ini tentang menghubungkan benda atau device, mesin, sensor ke jaringan. Untuk data, semuanya menghasilkan, mengirimkan, dan memanfaatkan data. Untuk otomasi, tujuannya adalah mengurangi intervensi manusia dan meningkatkan efisiensi melalui otomasi. Untuk yang terakhir ada dukungan untuk IoT yang dimana ada BSN, M2M, dan GPS sering menjadi blok bangunan fundamental atau subset dari ekosistem IoT yang lebih besar. IoT adalah payung yang mewadahi konsep-konsep ini tersebut. Untuk perbedaan dengan IoT, di sini ada konsep, cakupan, dan fokus arsitektur dan peran manusia. Untuk yang pertama ada WSN, untuk cakupan dan fokusnya adalah sensing dan pengumpulan data. Untuk arsitekturnya jaringan sensor yang seringkali tertutup. Dan untuk peran manusianya yaitu manusia sebagai pengguna data. Untuk GPS yaitu cakupan dan fokusnya yaitu kontrol dan integrasi fisik digital. Arsitekturnya sistem tertutup dengan feedback loop real time. Dan untuk peran manusianya adalah manusia biasa sebagai operator atau pengawas. Untuk M2M untuk cakupan atau fokusnya adalah komunikasi mesin tertutup. Untuk arsitekturnya point to point, vertikal, dan tertutup. Untuk peran manusianya minimal, hanya setup dan maintenance. Untuk IIoT untuk cakupan dan fokusnya ialah optimasi dan efisiensi industri. Untuk arsitektur ada terbuka, terstandarisasi berbasis cloud atau platform. Untuk peran manusianya adalah manusia sebagai pengambil keputusan berbasis data. Untuk IoT itu sendiri terdapat cukup cakupan dan fokus sebagai ekosistem terbuka dan lintas domain. Untuk arsitekturnya yaitu terbuka, horizontal, terstandarisasi berbasis cloud. Untuk peran manusianya itu sendiri yaitu sentral atau melalui aplikasi dashboard dan analitik. Untuk yang selanjutnya ada tabel ringkasan fitur. Untuk yang selanjutnya ada tabel menjelaskan tentang fitur, fokus, dan contoh. Di sini ada teknologi, fitur inti, fokus, dan contoh use case. Untuk yang pertama BSN, fitur intinya sensing, near-capable, hemat energi. Untuk fokusnya mengumpulkan data lingkungan. Untuk contoh use case-nya sensor kebakaran hutan. Untuk GPS, untuk fitur intinya feedback loop, control real time. Fokusnya mengintegrasikan dan mengontrol dunia fisik. Untuk contoh use case-nya adalah mobil otonom. Untuk M2M, yang dimana fitur intinya adalah komunikasi point to point dan otomasi.
Untuk fokusnya menghubungkan dua mesin secara khusus. Untuk contoh use case-nya yaitu mesin vending, lapor, stok. Untuk IoT, untuk fitur intinya adalah komunikasi point to point, maksud saya untuk keandalan, keamanan, dan analitik data. Untuk fokusnya yaitu mengoptimalkan proses industri. Untuk contoh use case-nya memprediksi kerusakan mesin pada pabrik. Untuk IoT itu sendiri memiliki fitur inti yang dimana ekosistem terbuka, data besar, dan layanan. Untuk fokus dari IoT itu memberikan layanan berbasis data. Untuk contoh use case-nya kota pintar atau smart city. Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan yang dimana WSN, WM2M, dan GPS adalah komponen atau enabler dari IoT. Untuk yang kedua ada IoT adalah sebagai ekosistem yang lebih luas, terbuka, dan berfokus pada layanan yang memanfaatkan dan menghubungkan berbagai teknologi di dalamnya. Yang ketiga ada M2M tentang konektivitas mesin, CPNS tentang kontrol integrasi, untuk WSN tentang penginderaan, dan untuk yang IoT adalah penerapan khusus IoT di dunia industri. Untuk yang terakhir ada pemilihan teknologi bergantung pada kebutuhan spesifik seperti jika membutuhkan data kita memerlukan WSN, jika kita membutuhkan otomasi sederhana kita memerlukan M2M, dan jika kita membutuhkan sistem otomasi cerdas kita memerlukan GPS, dan yang terakhir untuk butuh solusi yang menyeluruh kita memerlukan IoT atau IIoT. Oke, cukup sampai di sini presentasi dari saya mengenai materi tersebut. Bila mana dari awal sampai akhir ada salah kata ataupun kata yang tidak mengenakan di hati pendengar atau hati ibu, teman-teman yang menyaksikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya tuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.